sini saya akan menjelaskan tentang 5 fase akhir zaman. Fase yang pertama yaitu fase kenabian, yaitu ketika Rasulullah SAW masih hidup, dimulai sejak awal kenabian masa beliau memimpin negara Islam pertama di Madinah yang menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara. Fase yang kedua yaitu fase khilafah ala minhajin nubuwah atau khilafah sesuai metode Nabi, yaitu penurunan kepemimpinan pada masa terbaik pada masanya. Era ini adalah masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tentu saja mereka menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara. Fase selanjutnya yaitu fase Mulkan Adon, yaitu fase khilafah yang penurunan kepemimpinannya sudah tidak sesuai metode Nabi. Kekuasaan masa itu turun kepada putra mahkota seperti pada sistem kerajaan. Tetapi kekuasaan ini masih menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara. Fase selanjutnya yaitu fase Mulkan Jabriyan atau fase kediktatoran. Fase ini adalah fase umat Islam tidak memiliki khalifah atau pemimpin. Syariat Islam tidak menjadi landasan hukum negara dimanapun di seluruh dunia. Fase ini umat Islam mengalami masa paling terhinakan. Fase selanjutnya yaitu fase khalifah ala minhajin nubuwah kedua, yaitu kebangkitan kembali khalifah yang sama dengan era khalifah Rasyidin. Pada era umat Islam menjadi khairu ummah atau umat terbaik. Di soal yang kedua yaitu tentang 7 lapisan langit dan bumi. Terdapat pada Quran surat At-Talaq ayat 12 yang artinya yaitu Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaannya bumi juga serupa. Menurut Nursi, ayat ini tidak menyatakan bahwa bumi terdiri dari 7 lapisan, tetapi dia menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan menjadikan sebagai tempat tinggal bagi para makhluknya, sebagaimana 7 lapisan langit. Soal selanjutnya yaitu tentang upaya kita menjaga alam sekitar dengan cara yang pertama tidak membuang sampah di sungai, yang kedua tidak membakar sampah, yang ketiga menghemat energi, dan yang keempat menggunakan produk daur ulang, dan yang kelima yaitu menanam pohon dan melarang penebangan liar. Yang selanjutnya yaitu tentang sains dan teknologi. Sains dan teknologi sangat besar manfaatnya dalam kehidupan manusia, karena dengan perkembangannya dapat membantu pekerjaan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Begitu juga dengan sains dan teknologi telah memberi pengaruh terhadap peradaban di Indonesia. Ketika kita berpikir tentang terobosan bagaimana mengkomunikasikan sains yang lebih baik, potensi serta dampak positifnya, kita juga perlu fokus pada manfaat sains bagi umat manusia dan menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Sains juga menjanjikan kita dapat mengatasi tantangan global yang paling sulit, dan dengan melakukan itu kita menciptakan masa depan yang lebih cerah, lebih produktif, dan lebih sehat untuk generasi berikutnya. Soal yang terakhir yaitu tentang alam pikiran manusia. Alam pikiran manusia adalah mengenai 3 hal, yaitu tentang sensasi, persepsi, dan memori. Sensasi adalah hal pertama yang diterima oleh penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sedangkan persepsi adalah pengalaman tentang objek dan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan sebuah pesan.